sejahtera bagi sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan kali ini saya mereview bacaan tentang analisis wacana kritis ideologi politik, yang mana pada bacaan ini ada 4 poin penting yang saya ambil. Yang pertama, analisis wacana kritis. Kedua, ideologi politik. Ketiga, bahasa politik. Dan keempat, komunikasi politik. Oke sahabat-sahabat sekalian, kita kupas satu persatu. Yang pertama, analisis wacana kritis. Pengertian analisis wacana kritis itu sendiri adalah, atau kita singkat saja sebagai AWK supaya tidak terlalu panjang. AWK itu sendiri adalah upaya atau proses penguraian untuk memberi penjelasan dari sebuah teks atau realitas sosial yang mau atau sedang dikerjakan, sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya memiliki tujuan tertentu untuk memperoleh cita-cita yang diinginkan. Artinya, dalam sebuah konteks harus disadari akan adanya kepentingan. Oleh karena itu, analisis yang terbentuk nantinya disadari telah dipengaruhi oleh si penyapa, si penulis, atau si pembuat wacana dari berbagai faktor. Selain itu, maka kita harus tahu bahwasanya kalau kita dihadapi dengan wacana, kita harus tahu di balik wacana ada sebuah makna dan citra yang diinginkan dan kepentingan yang sedang diperjuangkan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, analisis wacana dalam bacaan ini dapat kita artikan sebagai pengungkapan sebuah maksud yang tersembunyi dari para subjek penyapa yang membuat pernyataan. Mungkin itu pengertian AWK secara luas, secara umum. Lanjut pada model analisis wacana kritis. Dari sekian model AWK yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh para tokoh, saya mengambil salah satunya yaitu dari teori Panjik. Yang mana teori Panjik ini, model yang dikemukakan oleh Panjik ini yang paling banyak digunakan. Mengapa? Karena beliau mencampur adukan berbagai elemen-elemen wacana sehingga dapat didaya gunakan dan dipakai secara praktis gitu ya. Nama modelnya yaitu disebut kognisi sosial. Dalam penjelasannya, ketika kita dihadapkan dengan wacana, ketika kita meneliti wacana, jadi tidak cukup hanya menganalisis teks semata gitu, sebuah teks semata. Jadi tidak hanya teks saja gitu, karena teks merupakan hasil dari sebuah praktik produksi yang harus juga diamati gitu. Nah, dalam hal tersebut kita harus tahu, kita harus jeli gitu, bagaimana cara teks diproduksi sehingga akan menghasilkan suatu pengetahuan bahwasanya kenapa teks seperti itu, teks semacam itu gitu. Sahabat-sahabat, analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Panjik itu dapat digambarkan 3 dimensi. Yang pertama teks, yang kedua kognisi sosial, yang ketiga konteks sosial. Nah, 3 dimensi tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan analisis. Yang pertama teks. Nah, dalam teks yang harus diteliti yaitu bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu atau tujuan tertentu. Nah, yang kedua yaitu kognisi sosial. Kognisi sosial mempelajari proses induksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Nah, maksudnya kognisi sosial ini memperkenalkan dengan teks gitu, kenalan dulu dengan teks. Nah, yang aspek yang terakhir yaitu aspek yang ketiga yaitu konteks sosial. Konteks sosial adalah kritik sosial, mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan sebuah masalah, ya, permasalahan. Teori Panjik tersebut dapat kita gambarkan seperti ini, sahabat-sahabat. Jadi ada teks, ada kognisi sosial, ada konteks sosial. Jadi jangan sampaikan dari teks langsung ke konteks, tapi difilter dulu dengan kognisi sosial.
Nah, mungkin itu untuk model analisis wacana kritis yang dapat saya ambil dari satu tokoh. Kita lanjut pada poin yang kedua, sahabat-sahabat, yaitu ideologi politik. Pengertian ideologi itu sendiri yaitu ilmu tentang ide-ide yang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu dan pengetahuan. Dalam kamus sosiologi, ideologi diartikan pertama sebagai perangkat kepercayaan yang ditentukan secara sosial, yang kedua sistem kepercayaan untuk melindungi golongan elit. Itu secara kamus sosiologi. Sedangkan dalam kamus antropologi yang dikemukakan oleh Aryono, ideologi dimaknai sebagai rangkaian konsep cita-cita yang diemban dan diidam-idamkan oleh suatu golongan, kelompok, gerakan, masyarakat, atau negara tertentu. Seperti itu. Sedangkan makna politik itu sendiri dalam arti sempit yaitu interaksi atau hubungan timbal balik antara politisi dan masyarakat. Maka jadi dapat diartikan ideologi politik itu sendiri sebagai seperangkat tujuan dan ide yang menjelaskan bagaimana suatu rakyat bekerja dan bagaimana cara mengatur kekuasaan. Sahabat-sahabat, poin yang ketiga yaitu bahasa politik. Bahasa politik adalah bahasa yang digunakan sebagai alat politik, misalnya seperti slogan, propaganda, pidato-pidato para pejabat, dan tulisan-tulisan di media sosial tentang kebijakan-kebijakan para pejabat. Itu adalah bahasa politik yang dimana memiliki maksud dan tujuan tertentu di situ. Tetapi yang harus kita garis bawahi, yang harus kita perhatikan, ketika bahasa politik keluar, di situ ada ideologi tertentu, ditetapkannya ideologi tertentu. Jadi ketika bahasa politik keluar harus bisa diterima oleh akal sehat dan pengetahuan umum bagi si pendengar dan si pembaca. Nah, jika ideologi tersebut sudah terserap oleh masyarakat dan menjadi bagian hidup masyarakat, ya itu sudah tercapai tujuan politik dari politisi tersebut. Jadi jangan sampai terkecoh dengan bahasa-bahasa politik. Jadi tetap kita gunakan model analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Panjik tadi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Jadi jangan sampaikan teks langsung ke konteks, tapi harus kita kognisikan terlebih dahulu. Oke sahabat-sahabat, setelah kita membahas poin yang ketiga yaitu bahasa politik, kita lanjut pada poin yang terakhir yaitu komunikasi politik. Nah, komunikasi politik ini sangat berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana, mengapa, di mana, kapan, untuk siapa, dari siapa. Itu sangat berkaitan sekali dengan komunikasi. Tetapi yang harus kita perhatikan ada 6 hal dalam komunikasi ini, sahabat-sahabat. Yang pertama, komunikasi itu sangat menentukan bentuk politiknya terlebih dahulu dibandingkan bentuk linguistiknya atau kebahasaannya. Yang kedua, komunikasi sangat dipengaruhi oleh motivasi, kepentingan, dan situasi. Yang ketiga, komunikasi selalu berstrategi. Yang keempat, komunikasi selalu terjadi dalam pertemuan dan interaksi tertentu. Yang kelima, komunikasi selalu berkaitan dengan nilai. Dan yang terakhir, komunikasi bersifat ketergantungan. Oke sahabat-sahabat, mungkin itu yang dapat saya paparkan, saya sampaikan dalam review bacaan analisis wacana kritis ideologi politik ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Dan sebelumnya mohon maaf apabila kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.